Ini adalah hutan Aokigahara yang terletak di lereng Gunung Fuji di Jepang. Di sini tempat di mana orang Jepang kalau mau bunuh diri, dia datang ke tempat ini. Tempatnya sepi, namun orang setempat kalau sudah memasuki area tersebut, merasa ada sesuatu yang mengintai. Meskipun tempat ini sudah lama tidak ada penghuni. Pada video kali ini, aku mau membahas apakah benar ada energi negatif yang tertinggal di tempat seperti ini dari 3 perspektif, secara ilmiah, agama, dan kejadian nyata. Beberapa orang yang pernah berada di tempat ini sering merasakan adanya aura yang aneh, ada yang merasa cemas, gelisah, bahkan kadang-kadang mereka mendengar suara langkah kaki atau bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi, apakah ini hanya imajinasi kita, ataukah ada energi negatif yang memang tertinggal setelah seseorang mengakhiri hidupnya di sini? Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu menonton di tempat yang cukup terang dan gunakan hands-free. Mari kita lanjut. Yang pertama, kita bahas secara ilmiah. Ada fenomena yang disebut psikologi lingkungan. Ini adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana lingkungan fisik seperti bangunan atau tempat tertentu dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku manusia. Tempat-tempat dengan sejarah kelam atau penuh tragedi, seperti lokasi bunuh diri, dapat menciptakan sugesti psikologis yang mengganggu kita. Misalnya, kita tahu bahwa lingkungan yang gelap atau terbengkalai bisa memicu rasa takut atau kecemasan. Karena otak kita secara alami merasa terancam di tempat yang sepi dan gelap. Hal ini bisa memunculkan perasaan bahwa ada yang mengawasi, atau bahkan memunculkan suara-suara aneh yang sebenarnya hanyalah ilusi yang dipicu oleh sugesti dan ketegangan mental. Jadi, apakah ada energi negatif di tempat ini? Secara ilmiah, lebih tepatnya kita berbicara tentang bagaimana suasana tersebut mempengaruhi kondisi mental kita, bukan energi yang tak terlihat. Namun, dari sudut pandang agama, banyak ajaran yang mengatakan bahwa roh orang yang meninggal secara tragis atau bunuh diri bisa terjebak atau belum tenang. Banyak tradisi spiritual mengajarkan bahwa roh yang meninggal dalam keadaan tidak wajar seringkali merasa belum menemukan kedamaian. Contoh lainnya adalah dalam ajaran Islam yang menyebutkan bahwa roh yang tidak tenang akan tetap berada di dunia, menunggu untuk menuju alam berikutnya. Begitu pula dalam Kristen, ada keyakinan bahwa arwah bisa tetap ada di tempat tragedi, hingga mendapatkan doa atau penerimaan dari orang yang masih hidup. Begitu juga dengan agama-agama lain. Tapi pada kenyataannya, tidak semua penjelasan bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan atau agama. Terkadang, kenyataan berbicara lebih keras. Banyak orang yang tinggal di sekitar lokasi seperti ini mengaku pernah merasakan hal aneh. Ada yang mendengar suara langkah kaki, suara pintu terbuka, atau bahkan perasaan tertekan yang datang begitu saja. Ada satu cerita yang pernah dibagikan oleh seorang warga mengatakan, "Saya sering lewat tempat itu malam-malam. Kadang-kadang, saya merasa ada yang mengawasi. Kadang, saya mendengar suara seperti langkah kaki, tapi tidak ada orang di sana." Cerita-cerita seperti ini sering terdengar, terutama di sekitar tempat-tempat dengan kisah kelam. Apakah ini hanya perasaan, atau memang ada sesuatu yang tertinggal di sana? Banyak orang yang meyakini bahwa energi dari peristiwa tragis, seperti bunuh diri, memang bisa meninggalkan jejaknya di tempat tersebut. Apakah tempat ini benar-benar menyimpan energi negatif? Atau semua ini hanya ilusi yang dipicu oleh kondisi fisik dan psikologis kita? Satu hal yang pasti, baik dari segi ilmiah, agama, atau kenyataan, setiap tempat memiliki cerita dan energi yang berbeda-beda. Kalau dari pandangan aku sendiri, kita sebagai makhluk yang masih hidup, hanya bisa saling menghormati. Jangan karena kita menganut sudut pandang ilmiah, kita semena-mena dengan orang yang sudah merasakan langsung kejadiannya. Karena tidak semua peristiwa yang dirasakan langsung di tempat lokasi dapat dijelaskan secara ilmiah. Kalau kamu ada di tempat seperti ini, menurutmu apa yang sebenarnya terasa? Energi yang tertinggal atau hanya permainan pikiran? Kalau kamu punya pengalaman serupa, ceritakan di kolom komentar ya. Tekan like kalau kamu suka topik seperti ini. Subscribe juga di balik tirai
biar kamu bisa terus ikut menyelami kisah-kisah mistis lainnya. Aktifkan lonceng, supaya video baru langsung muncul di berandam. Sampai jumpa di video berikutnya.